Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Bagaimana kalian? Apakah kalian baik-baik saja? Mudah-mudahan kalian diberikan sehat walafiat oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah, berlanjut kembali pada pertemuan kali ini, di mana peran Indonesia dalam perdamaian dunia ini terbagi dalam 3 sesi. Sesi yang pertama kita namakan adalah tatap muka 1 beserta pertanyaannya. Yang kedua tatap muka 2 beserta pertanyaannya. Dan yang ketiga tatap muka 3 beserta pertanyaannya. Mudah-mudahan kalian bisa menjawab semua. Tata caranya yaitu kalian pelajari semua yang ada di sini, kemudian sebagai bantuan daripada materi ini kalian juga bisa baca LKS-nya. Baik, mari kita mulai. Tujuan pembelajaran yaitu menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian mendemonstrasikan hasil analisis tergantung peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini kalian bisa simak gambar, salah satu gambar mengenai konferensi tingkat tinggi non-blok ke-17 yang diadakan di Pulau Margarita, tepatnya di negara Venezuela. Selanjutnya sebagai prolog, sebagai intinya yaitu mengenai KTT ini. Setelah Perang Dunia Kedua terjadi polarisasi wilayah ke dalam 2 bagian, yaitu blok barat yang diketuai oleh Amerika Serikat yang berbasis ideologi kapitalisme, dan blok timur yaitu yang diketuai oleh Uni Soviet yang berbasis ideologi komunisme dan Marxisme. Kemudian yang kedua, Indonesia memperkasai pembentukan aliansi negara-negara Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika 18 April 1955 yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Ingatkan Dasar-Sila Bandung. Kemudian selanjutnya 10 poin hasil pertemuan ini kemudian tertuang dalam apa yang disebut Dasar-Sila Bandung, yang berisi tentang pernyataan mengenai dukungan bagi kerukunan dan kerjasama dunia. Dasar-Sila Bandung ini memasukkan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB. Artinya apa yang dirumuskan di dalam Dasar-Sila Bandung ini yaitu mengambil daripada prinsip yang ada di dalam Piagam PBB. Selanjutnya, konferensi ini akhirnya membawa kepada terbentuknya gerakan non-blok pada tahun 1961. Nah, kalau kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa awal mulanya negara Indonesia adalah membentuk Konferensi Asia Afrika. Nah, Konferensi Asia Afrika ini adalah salah satu munculnya keberlanjutannya sebagai gerakan non-blok, di mana gerakan non-blok ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 1961. Selanjutnya, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Yang pertama, makna hubungan internasional, hubungan antar negara, antar kelompok, antar individu dari suatu negara yang berbeda dalam bidang tertentu yang tujuannya adalah untuk kepentingan kedua belah pihak. Yang kedua, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Terdapat 2 faktor penting dalam menjalin hubungan internasional, yaitu faktor internal dan faktor
eksternal, yang mana faktor internal yaitu kekhawatiran akan ancaman, diantaranya misalnya kudeta, intervensi, dan aneksasi. Sedangkan yang faktor eksternal adalah suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain, atau syarat berdirinya suatu negara harus berdasarkan de facto dan de jure. Ini adalah pelajaran PPKN kelas 10. Kalian masih ingat ya? Saya lanjutkan. Garis besar politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanpa mengikatkan diri pada fakta-fakta militer yang ada, berusaha menghapus ketegangan-ketegangan internasional. Yang kedua, menjauhkan diri dan meninggalkan pola penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan. Sebaiknya mengutamakan saluran perundingan dan negosiasi. Yang ketiga, menghapuskan penjajahan sehingga pergaulan bangsa dan negara didasarkan prinsip hidup berdampingan secara damai, di mana penghormatan terhadap integritas wilayah, kemerdekaan, kedaulatan, dan kebebasan memiliki sistem sosial merupakan kaidah-kaidah yang harus dijunjung tinggi. Kontribusi Indonesia dalam hal ini yaitu memperkasai KAA, yaitu Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan pada tahun 1955. Yang kedua, memperkasai berdirinya Gerakan Non-Blok 1961. Dan yang ketiga, ikut serta dalam misi perdamaian dunia PBB. Yang keempat, aktif dalam organisasi kerjasama internasional. Yang kelima, menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia untuk periode 2011 sampai 2014 dan 2015 sampai 2019. Pola hubungan internasional Indonesia itu ada 3, bilateral, regional, dan multilateral. Dikatakan bilateral itu B berarti 2, yaitu kerjasama antara 2 negara. Sedangkan regional yaitu dilakukan namanya regional dari dalam satu lingkup wilayah yang kecil, atau yaitu kerjasama 2 negara atau lebih di suatu kawasan. Sedangkan yang multilateral yaitu kerjasama yang melibatkan banyak negara. Kerjasama bilateral Indonesia antara lain yaitu kerjasama Republik Indonesia Vietnam yang dilakukan tanggal 25 Juni 2015 dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, perdagangan, maritim, penentuan batas wilayah, people to people contact, dan permasalahan terkait hukum dan konsuleran. Yang kedua, kerjasama Republik Indonesia dengan India dalam Indonesia-Indian Comprehensive Economic Cooperation Agreement 2CC untuk meningkatkan volume perdagangan antara kedua negara. Kerjasama Republik Indonesia dengan Jepang ditandai dalam pembentukan Strategic Partnership for Faithful and Prosperous Future, yaitu tahun 2006. Yang keempat, kerjasama RI dan Argentina. Yang kelima, kerjasama Republik Indonesia Afrika Selatan dalam MOU on Mutual Cooperation and Policy Research and Development di bidang perdagangan, riset, pertahanan, energi, dan mineral. Kerjasama RI dan Amerika Serikat dalam Comprehensive Partnership Agreement dalam kemitraan menyeluruh dengan Amerika Serikat berdasarkan prinsip kesetaraan Equal Partnership. Kedua, kerjasama regional antara lain kerjasama RI dengan Asian Summit atau EAS dan Southwest Pacific Dialogues atau SWPD. Yang ketiga, kerjasama multilateral yaitu Konferensi Asia Afrika, kemudian Peace Building Commission PBC, anggota Badan Penasihat Antar Negara dari PBB untuk isu-isu perdamaian.
Yang ketiga, sarana hubungan internasional. Menurut J. Franklin, macam-macam sarana bagi negara-negara dalam menjalin hubungan internasional adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, diplomasi adalah kegiatan melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan bangsa dan negara lain. Negosiasi adalah suatu usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Lobby adalah kegiatan politik yang dimaksudkan untuk mempengaruhi negara tertentu. Propaganda adalah usaha sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Ekonomi adalah sarana yang bisa digunakan dalam masa damai ataupun perang dingin antara dua negara. Militer adalah sarana yang digunakan untuk menciptakan stabilitas dan menumbuhkan kepercayaan. Inilah adalah tatap muka yang pertama. Kalian pahami, simak dengan benar. Dan bila mana ada keterangan yang singkat ini belum bisa memaknai kalian, maka kalian bisa membaca LKS sesuai dengan lembar kerja siswa yang ada. Kemudian kalian melanjutkan, yaitu pertanyaan-pertanyaan berikut ini.